Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fazla Kamila, mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan teori belajar bagi anak usia dini. Belajar bukan hanya sekedar menghafal atau mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun tingkah laku. Teori pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Terjadinya perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Behavioristik juga merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun dapat merespon stimulus dari lingkungannya. Bagaimana penerapan teori belajar behavioristik pada anak usia dini? Penerapan teori belajar behavioristik pada anak usia dini. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru harus segera memperbaikinya. Yang keempat, guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru harus memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik dari sisi positif dan negatif. Dan yang keenam, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Teori kedua yaitu teori kognitivistik. Kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagaimana penerapan teori belajar kognitivistik pada anak usia dini? Penerapan teori belajar kognitivistik pada anak usia dini. Yang pertama, guru harus paham bahwa semua peserta didik bukanlah orang dewasa yang mudah dalam memproses suatu pikiran. Yang kedua, peserta didik menggunakan benda-benda nyata atau konkret. Yang ketiga, guru menyusun materi menggunakan pola atau logika tertentu yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang keempat, guru harus menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dengan memperhatikan perbedaan individual peserta didik guna mencapai keberhasilan. Teori ketiga yaitu teori humanistik. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri belajar secara optimal. Bagaimana penerapan teori belajar humanistik pada anak usia dini? Penerapan teori belajar humanistik pada anak usia dini. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan, sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya, agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang keempat, guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran.
Teori keempat yaitu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan pencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Bagaimana penerapan teori belajar konstruktivistik pada anak usia dini? Penerapan teori belajar konstruktivistik pada anak usia dini yang pertama, mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Dan yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Terima kasih telah menonton video pembelajaran mengenai penerapan teori belajar bagi anak usia dini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.